Apa yang terjadi? Dan 80% tidak sesuai regulasi yang ada, menyetop ekspor. Dan itu sangat berbahaya untuk suatu negara. Ada 200-an merek yang tidak sesuai standar volume, kualitas, bahkan ada yang tidak. Kalau emas 24 karat, tapi isinya 18 karat, sama-sama emas. Ya gitulah kira-kira contoh sederhananya. Pasar becek, supermarket, pasar modern, semua terjadi. Ini cukup anomali di saat stok beras kita melimpah, tapi kok harga beras di konsumen malah naik, Pak? Ini apa yang terjadi? Apakah memang karena ada masalah distribusi atau gimana, Pak? Karena ini menarik CNBC ini. Menarik, Pak. Ini penciumannya tajam. Baru saja kami umumkan ada anomali di saat stok kita banyak, harga naik di konsumen. Tapi harga naik sesuai BPS bulan lalu, turun di penggilingan atau tingkat petani. Berarti anomali kan? Kalau di produsen turun, berarti di konsumen juga harus turun. Sehingga kami turun bersama Satgas. Kepolisian, kejaksaan, kami, Badan Pangan, kami turun cek apa yang terjadi. Dan 80% tidak sesuai regulasi yang ada. Ada volumenya, ada 20% volumenya berkurang daripada katakanlah 5 kilo, mungkin 4,5 kilo dan seterusnya. Kemudian kualitasnya, harusnya itu adalah beras curah, tetapi dikemas medium dan premium, nggak sesuai standar yang ada. Itu 80%, di atas 80%. Pasar becek, supermarket, pasar modern, semua terjadi. Tidak hanya di pasar tradisional saja? Tidak, dan ada 200 merek bermasalah. Kami sudah kirim ke Pak Kapolri dengan Jaksa Agung. Ini harus diberesin, kesempatan. Temuan kenapa? ini artinya terjadi baru-baru ini atau jangan-jangan sudah terjadi bertahun-tahun, Pak? Bisa jadi bertahun-tahun. Berarti itu publik sudah dibohongi dong, Pak, bertahun-tahun. Ya, begitulah kira-kira. Jadi kita sekarang kesempatan momentum ini sangat baik karena stok kita banyak. Stok kita banyak, kesempatan kita memperbaiki. Ayo memperbaiki. Kami himbau, kami beri kesempatan mulai hari ini perbaiki. Perbaiki semua beras kemasan. Oke, perbaikannya seperti apa, Pak? Karena kita tahu beras ini kualitasnya, kan, beras ini makanan pokok Indonesia, Pak. Iya, volumenya terutama, kemudian kualitasnya. Jadi gini, kualitasnya adalah ditulis bahwa ini kalau emas 24 karat, tapi isinya 18 karat. Sama-sama emas. Ya gitulah kira-kira contoh sederhananya. Jadi kami himbau, kami minta kepada seluruh saudaraku pengusaha, ada 200-an, ada 100, hampir 200-an merek yang tidak sesuai standar volume, kualitas, bahkan ada yang tidak punya izin. Oke, nah artinya potensi kerugian konsumen berapa besar ini, Pak? 1 tahun ya, potensi kerugian 99 triliun. 99 triliun, tadi ada 200 merek ya, Pak ya? Iya. Nah ini langkah dalam jangka pendek menengahnya seperti apa, Pak? Apakah memang nanti merek-mereknya akan ditarik semua atau seperti apa? Jadi gini, kita beri kesempatan tadi dari penegak hukum, APH memberi kesempatan 2 minggu. Oke lah, nggak masalah. Yang penting tujuan kami adalah bagaimana masyarakat menikmati pangan, khususnya beras, sesuai dengan yang dicantumkan. Kemudian jangan melewati harga HET. Kemudian kalau mengatakan premium, benar-benar premium. Kalau mengatakan medium, benar-benar medium. Sesuai label ya, Pak? Iya, sesuai label. Tetapi yang tidak sesuai adalah di atas ada 80 sampai 90% tidak sesuai. Oke. Ini artinya hal yang cukup besar dong, Pak. 80% loh, Pak, sangat tidak besar, sesuai. Sangat besar. Sangat besar. Langkah. Dan ini nanti kalau kami minta kepada seluruh saudara-saudara kita yang perusahaan beras, tolong dong sesuai regulasi yang ada. Ini akan meningkatkan daya beli. Kenapa? Ini beras sangat vital. Mau kelompok yang miskin, menengah sampai atas, semua membutuhkan beras. Kalau menengah ke atas mungkin tidak jadi soal. Tapi yang kelompok di bawah. Ada sanksi yang diterapkan nggak sih, Pak, bagi perusahaan-perusahaan ini? Kami sudah kirim ke penegak hukum. Kami silakan dia diberi kesempatan 2 minggu untuk membenahi. Izinnya dicabut atau gimana, Pak? Nanti. Ini pidana menurut mereka tadi, bukan izin cabut saja, pidana. Bahkan tadi ada yang ilegal, Pak. Iya. Ini menurut Bapak kenapa hal ini bisa terjadi, Pak? Bahkan tadi ini indikasinya berarti bertahun-tahun. Jadi ya, Pak? Iya, dulu kalau
stok Bulog kurang, itu harga naik. Jadi kita tidak bisa, tidak berani melakukan hal yang kita lakukan sekarang. Karena stok kurang, ini berbahaya. Tetapi sekarang stok ada di mana-mana, ada 4 juta ton, 4,2 juta ton, aman. Kita lakukan inspeksi, kita lakukan sidak, nggak masalah. Bahkan penyelidikan nggak masalah. Kenapa? Stok kita lagi kuat. Kesempatan untuk memperbaiki bangsa lewat pangan. Ada waktu 2 minggu ya Pak untuk perbaikan 2 minggu. ini. Oke. Tadi Anda sempat mention terkait dengan peluang ekspor. Beberapa negara sudah menunjukkan ketertarikannya ya Pak, termasuk Malaysia. Nah ini peluangnya seperti apa sih? Namun di satu sisi gimana juga kita menjaga ketersediaan beras itu Pak? Kalau ada peluang kita arahan Bapak Presiden, kalau saudara kita minta bantuan kita bantu. Tapi lagi-lagi kita juga memperhatikan dalam negeri. Itu pesan Bapak. Tapi mungkin sudah ada pembicaraan Pak dengan negara-negara lain? Iya, karena ini kondisi beras alhamdulillah kita aman, tetapi negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, dan Jepang, baru saja dirilis lagi beritanya Jepang, beras sudah sebagian di atas 100.000 rupiah per kilogram. Kalau kita alhamdulillah masih aman. Oke. Pak Menteri, di satu sisi di tengah produksi kita melimpah, yang menjadi persoalan juga ini adalah masalah penyimpanan. Karena kalau stok melimpah ini kan akan menimbulkan tantangan baru ya Pak. Yeah. Gimana pemerintah memastikan bahwa dengan stok beras yang melimpah ini dari segi logistik, kemudian gudang ini juga memadai? Itu jauh lebih mudah daripada tidak ada yang bisa disimpan. Jauh lebih mudah, itu nanti Bulog gampang mengatasinya. Saya kira urusan Bulog nantinya. Tetapi yang paling sulit adalah kalau mau menyimpan beras tidak ada beras. Dan mau mengimpor beras, ingat tahun lalu nggak ada negara lain menyetop ekspor. Dan itu sangat berbahaya untuk suatu negara. Yang kita bahagia sekarang karena ada yang bisa disimpan, tinggal kita atur gimana cara menyimpannya dengan baik.